Saudara-saudara, hari kita kembali untuk membahas 10 hukum di dalam kitab suci. Kita sudah berbulan-bulan membahas hukum dari pertama sampai dengan yang ke-6. Dan hari ini kita mulai membahas hukum yang ke-7. Kita membaca sekali lagi dari Keluaran pasal ke-20. Kita membaca sekali lagi dari ayat permulaan sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Semua membaca dari ayat 13 sampai dengan ayat ke-17. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami yang miskin, kami yang serba kurang, kami yang sangat keras hati, kami yang perlu didikan, hajaran, teguran, khususnya firman Tuhan. Hari ini minta kepada-Mu, berilah pencerahan melalui firman-Mu ke dalam hati kami. Di dalam pekerjaan Roh-Mu yang kudus, siapkan hati kami seperti lusa yang menginginkan air, aus kepada kebenaran. Tuhan bekerja di dalam kebaktian ini, bekerja di dalam hati kami masing-masing, memberikan keausan, kesadaran di dalam hati sanubari kami masing-masing, sehingga kami boleh menerima firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan, firman-Mu yang suci dan yang mengkuduskan, firman-Mu yang benar dan membawa kami ke dalam kebenaran. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang hina, serahkan setiap anak-Mu yang datang di sini di dalam tangan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja untuk menjamah kami, mendidik kami, melengkapi kami, bentuk kami, mengubah kami makin serupa dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Melalui berminggu-minggu kita telah selesai
dengan perintah yang keenam, jangan membunuh. Dari perintah ke-5 sampai perintah ke-10, ini merupakan 6 perintah yang bersangkut paut dengan human relationship. Bagaimanakah hubungan manusia dengan manusia? Manusia dan manusia telah membentuk keluarga. Manusia dan manusia menjadi kawan. Manusia dan manusia berikatan, sesuatu hubungan antara manusia menjadi masyarakat. Manusia dan manusia membentuk komunitas. Manusia dan manusia membentuk negara, membentuk dunia humanity. Saudara-saudara sekalian, dan antara manusia dan manusia harus ada ikatan-ikatan yang patuh kepada perintah-perintah Tuhan Allah. Barulah boleh kita melestarikan hidup kemanusiaan di dalam sepanjang sejarah. Saudara-saudara sekalian, dan Tuhan Allah menetapkan perintah-perintah ini untuk menjamin manusia boleh hidup dengan rukun, boleh hidup dengan suci, dan boleh hidup dengan terjamin keamanan dan kebahagiaan. Itu sebab yang pertama adalah hormatilah ibu bapamu. Mereka yang melahirkan engkau, mereka membesarkan engkau, meskipun bukan orang sempurna, tapi di dalam status sebagai orang tua pasti ada sesuatu niat untuk anaknya lebih baik dari mereka. Anaknya mendapat berkat, menjadi bahagia, sehingga meskipun dosa sudah melanda seluruh umat manusia, meskipun dosa asal sudah diwariskan kepada setiap orang yang hidup di dalam dunia ini, semua orang tua tetap diberikan hak oleh Tuhan untuk memerintah, menguasai, membesarkan, dan mendidik anak-anak mereka. Itulah sebabnya di dalam Alkitab tidak ada ajaran kalau orang tuamu tidak beres, engkau berhak membunuhnya, melawannya, mengkhianatinya, atau melecehnya. Tidak ada. Alkitab mengatakan hormatilah orang tuamu sebagai satu perintah yang tidak terkecuali. Tidak peduli orang tuamu berapa tidak baik dan sebagainya, tetap mereka dipakai Tuhan untuk menjadi yang melahirkan engkau, yang berhak membesarkan engkau, memelihara engkau, dan mendidik engkau. Hormati orang tuamu supaya umurmu boleh dipanjangkan di dalam dunia ini. Baru Tuhan mengatakan dengan perintah selanjutnya, jangan membunuh. Saudara-saudara, jangan membunuh ini menjamin keamanan, kesejahteraan dari setiap orang yang boleh hidup dengan terjamin. Karena Tuhan tidak mau kita melecehkan, menghina orang lain. Penghinaan terhadap orang lain yang sesama dicipta menurut peta dan teladan Tuhan sampai puncaknya, yaitu membenci dan akhirnya memusnahkan orang lain. Ini tidak diizinkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan jangan membunuh. Engkau dicipta menurut peta teladan Tuhan. Orang lain juga dicipta menurut peta teladan Tuhan. Itu sebab setiap orang harus menghargai, harus menghormati keberadaan orang lain di sekitar kita. Jikalau kita tidak menghargai atau kita membunuh, maka Alkitab mengatakan barang siapa yang mengalirkan darah manusia yang lain, darah dia harus juga dialirkan. Di sini Tuhan menyatakan bahwa setiap manusia bernilai sama seperti manusia yang lain. Tidak bisa kita katakan orang yang miskin kurang bernilai, orang yang bodoh kurang bernilai, orang yang cacat kurang bernilai, atau orang yang sakit kurang bernilai. Orang yang kelasnya lebih rendah di dalam masyarakat itu tidak bernilai, sehingga boleh disembarangkan, boleh dihadapi dengan tidak menghargai keberadaan hidupnya. Ini tidak bisa. Di hadapan Tuhan Allah, setiap manusia itu mempunyai nilai yang tinggi, karena setiap orang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan. Itu sebab minggu lalu di dalam khotbah terakhir kita membicarakan bagaimana di dalam peperangan, bagaimana di dalam eutanasia,
Bagaimana di dalam aborsi? Ini semua isu menyangkut penghinaan atau pelecehan terhadap keberadaan manusia yang lain. Ini semua termasuk di dalam melanggar hukum yang keenam. Saudara-saudara, hari ini kita membicarakan ke dalam perintah yang ketujuh. Jangan berzina. Sudah kalau mengamati dan membandingkan perintah-perintah dari Tuhan daripada kitab suci ini, maka tidak ada buku yang lebih tinggi daripada ajaran di dalam firman Tuhan. Manusia dengan manusia diikat dengan 6 perintah ini. Hormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, dan tidak mencuri, dan tidak boleh tamak, serta tidak bersaksi dusta, melanggar kebaikan orang lain, dan jangan menginginkan barang istri dan kepemilikan daripada orang lain. Ini menjadi perintah-perintah yang paling baik untuk menjamin keadaan masyarakat yang bahagia. Saudara-saudara, jangan berzina. Ini menjadi satu perintah yang sangat penting setelah menghormati ibu bapak, dan jangan membunuh. Kenapakah di dalam kitab suci, khususnya dari perjanjian lama, di dalam ajaran Musa begitu menekankan akan perzinahan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suci. Saudara-saudara, ini merupakan satu hal yang tidak mungkin dipalsukan. Saudara, jangan lupa bakat, talenta, pengertian ilmu bisa dipelajari dan bisa dipalsu. Ijazah bisa dipalsu. Segala sesuatu bisa dipalsu. Tetapi kesucian tidak bisa dipalsu. Orang yang suci itu suci. Orang hatinya bersih itu bersih. Kesucian itu bukan kualifikasi yang bisa dipelajari. Kesucian bukan syarat-syarat yang ditambahkan dari luar. Kesucian adalah satu substansi yang paling esensial, yang tidak mungkin ditiru dan tidak mungkin dipalsukan. Saudara-saudara, begitu banyak pendeta yang mempunyai bakat, talenta, dan karya yang begitu besar kelihatan, sehingga kita melihat kalau dari luar, dari lahiriah, banyak pendeta yang mempunyai bakat dan cara pidato, daya tarik masa yang luar biasa. Tapi satu hal yang selalu gagal, yaitu hidup kesucian. Karena apa? Inilah satu hal yang tidak bisa diimitasi. Inilah satu hal yang tidak bisa ditiru. Setan bagaimanapun dia berpura-pura munafik menjadi seperti malaikat yang terang. Satu-satunya hal yang tidak mungkin dicapai oleh setan itu hidup kesucian. Dia tidak mungkin suci karena dia adalah si jahat itu. Dia adalah penuh dengan nafsu, penuh dengan dosa, palsu, dan penipuan, muslihat. Semua hal yang tidak beres ada dalam hidupnya. Dia boleh senyum begitu indah. Dia boleh berbakat begitu besar. Dia boleh berkuasa seperti orang yang mempunyai otoritas yang tinggi. Memang setan adalah malaikat yang berkuasa besar. Tapi satu-satunya yang tidak mungkin ada pada dia adalah hidup suci atau zat substansi kesucian. The holiness cannot be imitated. The holiness is the essence of the true life who is so close to God. Allah kita adalah Allah yang suci. Tidak ada cacat celah, tidak ada dosa, tidak ada sesuatu di dalam hidupnya cacat yang menyatakan bahwa dia tidak suci. Kristus adalah satu-satunya yang mutlak suci. Dan dia mengatakan, pada waktu engkau melihat aku, engkau bukan melihat aku, engkau melihat dia yang telah mengutus aku. Di dalam semua perintah yang diberikan Tuhan, ada satu prinsip yang Tuhan katakan sendiri. Di dalam segala sesuatu engkau harus suci. Karena aku Tuhan yang memanggilmu adalah Tuhan yang suci.
Semua perintah, semua ajaran, semua firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah berdasarkan satu zat ilahi, satu sifat moral yang tidak pernah ada dari semua yang disebut ilah di luar Tuhan yang asli. You should be holy in all things you do, because I, your God, the one who call you, is a God of holy. Saudara-saudara, holiness, kesucian, ini menjadi zat ilahi yang tidak ada bandingnya. Karena Tuhan itu suci, maka Tuhan mengatakan, aku adalah Allah yang cemburu. Di dalam bahasa Tionghoa, aku adalah Allah yang cemburu kepada segala kejahatan dan kerusakan. Jadi bukan cemburu karena engkau lebih baik daripada dia. Cemburu karena engkau jahat, karena engkau dinodai, karena engkau sudah mencacatkan diri, engkau telah mencermaskan diri, sehingga setelah engkau dicemarkan, Tuhan mengatakan, aku tidak puas kepadamu. Allah kita adalah Allah yang suci, maka kesucian itu mengandung cemburu pada waktu melihat kita tidak suci. Allah telah menciptakan kita menurut peta teladan Allah. Karena dia suci, maka kita juga suci. Karena dia suci, maka kita diberikan hati nurani. Hati nurani itu menjadi pengawas kita. Hati nurani itu menjadi pencerah dari cahaya kesucian Tuhan di dalam sanubari kita. Hati nurani menjadi hakim yang mewakili Tuhan di dalam diri kita. Hati nurani menjadi yang mengetahui bersama dengan kita. Hati nurani menjadi yang memberikan peringatan supaya kita berwaspada sebelum kita jatuh di dalam dosa. Dan hati nurani ini kalau sudah kebal, sudah tidak lagi berfungsi, maka kita seperti binatang yang tidak ada kesadaran tentang ketidaksucian. Saudara-saudara, Allah yang suci, dia berkata, engkau harus suci dalam segala hal. Dan kesucian ini dilihat khususnya daripada seks. Kenapa begini? Allah berkata, jangan engkau menikah dengan orang kafir. Allah mengatakan, jangan anakmu berjanji dengan bangsa yang lain. Janganlah engkau mendapat istri dari mereka yang tidak takut kepadaku, sehingga akibatnya ikut mereka jatuh di dalam perzinahan. Saya heran, kenapakah seks dan kesucian ini selalu dikaitkan di Alkitab? Karena bangsa yang tidak takut kepada Allah selalu seksnya tidak beres. Orang mengatakan Allah, Allah. Kalau hidup seks tidak beres, saya meragukan agamanya sejati. Saudara-saudara, di dalam kitab suci ini menjadi ciri khas. Engkau adalah umatku. Engkau adalah umatku, anakku. Engkau harus suci. Saudara-saudara, banyak psikologi pembimbingan keluarga. Tetapi kalau tidak mengerti poin ini, semua omong kosong. Kita harus rukun, kita harus baik. Yang paling penting adalah hidup suci dan mensakralkan seks sebagai sesuatu anugerah Tuhan yang harus kita pelihara di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Jangan berzina. Ini perintah setelah hormati ibu bapamu dan jangan membunuh. Menjadi salah satu perintah yang paling penting. Menjamin kelestarian daripada humankind, human race, human being in the history. Jangan berzina. Ini satu perintah yang begitu penting, yang begitu utama di dalam kita membentuk masyarakat sebagai manusia. Saudara-saudara, sejak 1820-an di Prancis, ibu kota Paris, ada satu society, satu lembaga yang mengatakan siapa perempuan hari pernikahan berani datang ke sini melapor engkau masih perawan, diberikan hadiah yang besar. Saudara-saudara, permulaan masih ada sedikit.
lambat laun sampai kira-kira 60-an. Sampai hari ini tidak ada satu orang berani melapor. Setelah 1789, revolusi Prancis yang terus berkembang sampai 1793, Marie Antoinette sama Louis ke-16 dipenggal kepala dengan guletin. Maka Prancis diraja relak oleh humanisme yang sama sekali tidak ada perasaan takut kepada Tuhan. Dan Place la Concorde, satu tempat yang guletin terus di situ, banyak orang dibunuh di situ. Kebencian di dalam politik dan kelampiasan seks di dalam emosi manusia telah melanda Inggris. Di Inggris pada waktu itu, di dalam abad ke-19, tidak melihat adanya kebangunan rohani apapun. Meskipun orang Calvinis Huguenot yang masih memelihara iman kepercayaan yang baik, tapi secara masyarakat arus utama semua sudah begitu sekuler, semua sudah begitu sifat duniawi, begitu humanistik, dan begitu egosentris. Itu sebab yang disebut ekspor revolusi dari Prancis ke seluruh dunia menjadi suatu kebanggaan mereka. Tidak menyelamatkan negara mereka daripada dosa-dosa yang kecil. Saudara-saudara, di dalam abad yang sama, di dalam abad ke-18 akhir 50 tahun itu, maka kita melihat halnya terjadi Inggris berbeda sekali. George Wesley, George Whitefield, Robert Rates, dan beberapa tokoh yang besar secara rohaniawan yang begitu raksasa, mereka mengabar Injil baik di Skotlandia, baik di Wales, baik di Inggris maupun di Irlandia, mengakibatkan kebangunan rohani bergelombang-gelombang. Puluh-puluh ribu orang bertobat, ratusan ribu orang menjadi orang Kristen, dan negara itu banyak tempat night club, tempat berdansa, tempat minum arak, satu persatu tutup karena banyak orang menerima Tuhan Yesus. Hal ini terjadi di Manado tahun 69. Pada waktu saya mengadakan kebangunan rohani, puluhan ribu orang datang ikut kebaktian. Sesudah itu night club tidak laku, itu rumah-rumah orang berdansa dan tempat-tempat jual arak itu semua banyak yang tutup. Karena apa? Banyak orang bertobat. Nah, pertobatan ini menjadi satu buah yang kelihatan di mana terjadinya ada kebangunan rohani. Penginjilan yang hanya menambah banyak anggota masuk gereja, ribut-ribut ramai sekali, tidak membuktikan itu adalah kebangunan rohani. Kebangunan rohani mengakibatkan berbuah di dalam hidup sehari-hari. Manusia yang mabuk-mabuk sekarang berhenti. Manusia yang suka berjudi sekarang berhenti. Manusia yang suka berzina sekarang berhenti. Manusia yang melampiaskan nafsu sekarang berhenti. Dan mereka mulai menangisi dosa mereka. Mereka mulai mencari kehendak Tuhan. Mereka mau membaca kitab suci. Mereka suka memuji Tuhan. Dan mereka suka hidup di dalam kesucian. Saudara-saudara, itulah perbedaan Inggris dan Perancis. Perancis makin humanistik, makin human-centered, makin anthropocentrik, makin meninggalkan Tuhan. Dan Inggris pada waktu itu kembali kepada Tuhan. Gereja penuh dengan orang. Tetapi saudara-saudara, abad 19 Inggris menjadi satu negara yang mengirim misioneri paling banyak ke seluruh dunia. Sampai akhir abad ke-19 mulai dialihkan ke Amerika. Karena liberal mulai menggerogoti Inggris. Dan Amerika mulai menjadi negara yang pentingkan penginjilan. Dan di situ abad ke-20 permulaan Amerika mengirim misioneri paling banyak di seluruh dunia. Tapi sekarang sudah merosot, sudah mulai berhenti. Dan negara Inggris sekarang mungkin hanya satu orang di antara 100 pemuda Inggris yang mempunyai pengalaman masuk ke dalam gereja. Jauh lebih sedikit daripada Indonesia. Meskipun di situ katanya ada negara Kristen dan sini negara Islam. Kita berjuang supaya lebih banyak orang mendengar Injil kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, Perancis di dalam abad ke-19
sudah mulai meninggalkan Tuhan, mulai kurang misioneri, dan gereja mulai menjadi kosong, dan sekularisme dan hidup suci mulai dibuang-buang oleh manusia. Saudara-saudara, mungkin sejak 1860 sampai sekarang tidak ada orang berani pergi melaporkan dan mengaku saya masih perawan sebelum hari dia nikah. Inilah keadaan dunia. Bagaimana dengan kita? Tuhan berkata jangan berzina. Ini perintah dari Tuhan yang tidak mungkin Tuhan merubahkan. Saudara-saudara, dari hari pertama Musa menerima papan di mana Tuhan dengan tangan sendiri menulis semua perintah ini, sampai hari ini tidak ada perubahan. Tuhan Allah tidak akan berubah hanya karena manusia ingin berubah. Tuhan Allah tidak mungkin berubah meskipun manusia selalu menganggap segala sesuatu harus berubah. Sekarang di Amerika, Obama dengan satu modal untuk menarik banyak orang, change. Saudara-saudara, ada hal yang perlu change, tapi ada hal yang tidak perlu change. Allah kita adalah Allah yang tidak berubah dari kekal sampai kekal. Allah kita adalah Allah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, tidak ada perubahan. Karena yang benar, yang suci, yang sempurna, tidak perlu ada perubahan. Dan perintah yang diberikan oleh Tuhan sama, berdasar dari rencana dan kehendak Allah yang paling sempurna, maka tidak perlu ada perubahan. Saya memberikan satu cerita yang pendek. Seorang bernama Ilich Peter Tchaikovsky di Moskow. Dia menjadi seorang profesor musik di bawah seorang rektor sekolah musik yang namanya Anton Rubinstein. Bukan Arthur Rubinstein. Ini Arthur Rubinstein abad 20, itu abad 19. Anton Rubinstein menjadi seorang rektor sekolah musik. Di bawahnya ada seorang profesor namanya Peter Ilich Tchaikovsky. Waktu Tchaikovsky menulis piano concerto number 1, mungkin sebagian Anda pernah dengar. Tim tam tim tam, tam tim tam tim tam, tam tam tem, tim tam 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 tam. Waktu dia selesai itu piano concerto yang begitu indah, dia kasih lihat bahwa dia akan mempentaskan itu di dalam satu konser. Lalu serahkan kepada Anton. Anton Rubinstein dengan shock dia rektor. Dia melihat. Ini seperti tidak lazim. Tidak seperti biasa. Dia tulis. Konserto ini kurang bagus. Harap dikoreksi banyak-banyak. Atau tidak usah bikin konser. Malam itu. Waktu diserahkan kembali kepada Tchaikovsky. Tchaikovsky melihat komentar dari rektor itu. Dia sedih sekali. Karena dia sudah curahkan segala sesuatu bakat dia dan kemungkinan untuk membuat piano konser itu begitu sempurna. Dan dicoret-coret. Silakan banyak koreksi karena tidak baik. Malam itu Tchaikovsky tulis di dalam catatan hariannya. Anything which is perfect need not to be corrected. Yang sudah sempurna tidak perlu koreksi. Saya tidak akan merubah satu huruf di dalam konserto ini. Moskow tidak main, tidak apa-apa. Dia bikin kopi, dikirim ke Chicago. Waktu itu tidak ada DHL ya, tidak ada Express. Ya. Jadi dikirim sampai di Chicago mungkin perlu 2 bulan. 1 bulan lebih dengan kapal. Pelan-pelan di Atlantik sampai di situ. Chicago melihat, wih luar biasa. Konserto begitu bagus. Lalu minta seluruh simfoni Chicago itu coba main. Suruh main dipentaskan pada satu hari. The new piano concerto from Russia. Peter Ilich Tchaikovsky. Piano concerto number 1. Hari ini, tanggal ini, jam ini. Wah, semua orang datang dengar. Sudah dengar, tepuk tangannya itu udah habis-habis sampai tangannya bengkak semua. Saudara-saudara.
Dan satu malam itu menggempakan dunia. Piano concerto yang luar biasa yang baru dari Rusia. Nama Tchaikovsky langsung keliling dunia. Semua orang bicara tentang musik dia. Dan tidak lama kemudian sebanyak waktu New York Carnegie Hall itu diresmikan. Justru undang Tchaikovsky dari Rusia untuk menjadi konduktor. Seperti kita undang Yahya Ling datang. Nanti kalau sudah ini apa itu konser kita jadi. Nah saudara-saudara, ini salah satu peristiwa yang paling besar. Tapi kenapa gurunya mengatakan ini? Karena guru shock. Koreksi, kurang bagus. Dia sudah biasa tulis koreksi. Dan cara tulis koreksi tidak pernah dikoreksi. Dia cuma minta orang koreksi. Dan dia tidak bisa koreksi. Tetapi si Tchaikovsky mengatakan, anything which is perfect need not to be corrected. Saudara-saudara, saya beberapa bulan ini terus pikir satu hal. Kenapa banyak teolog liberal? Kenapa banyak orang mau koreksi Alkitab? Mereka sok. Karena mereka anggap mereka lebih pintar dari Tuhan. Mereka anggap Tuhan itu adalah Allah yang kuno. Mereka profesor modern. Karena mereka tidak bisa percaya, maka mereka berusaha mengkoreksi Alkitab. Simply because they own disbelief. They hide themselves behind the mask of an unbeliever. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan Allah, manusia hanya dua macam. Yang beriman atau yang tidak beriman. Di hadapan Tuhan Allah, yang beriman hanya dua. Beriman kepada kebenaran, beriman kepada kesalahan. Di hadapan Tuhan Allah, yang beriman kepada kebenaran, yaitu mereka yang tahu dan taat, atau yang tahu tapi berontak. Itu saja. Kita jangan main-main. Semua firman keluar dari mulut Allah tidak ada salahnya. Amin. Semua firman Tuhan keluar dari Allah tidak perlu koreksi. Allah yang tidak berubah memberikan 10 hukum. Kira-kira 20 tahun yang lalu, pada waktu saya mempelajari psikologi, psikologi mengatakan jangan ngajar kabar anak, jangan. Itu tidak baik. Saudara pernah belajar psikologi? Jangan. Tapi saya pikir, kenapa Tuhan bilang jangan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan. Ini ada 5 yang pakai jangan sebagai permulaan. Apakah Allah tidak ngerti psikologi? Jadi psikolog dunia ini harus mengkoreksi Tuhan Allah. Tetapi justru psikologi yang mengatakan jangan pakai jangan, justru dia pakai jangan. Nggak ngerti? Kalau ngajar anak jangan pakai jangan. Jangan pakai jangan, itu sudah jangan kan? Dia sudah pakai jangan untuk suruh orang jangan. Ini kan pukul mulut sendiri. Saudara-saudara, saya makin lama makin tidak percaya kepada manusia. Setelah kita bandingkan semua firman manusia dan firman Tuhan, kita tahu Allah tidak pernah salah. Allah mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, nothing wrong. Perlu, jangan, itu perlu. Di hadapan bahaya, di pinggir daripada itu jurang, masa ditulis mau terjun silakan. Pasti situ bilang jangan melanggar garis ini, jangan terlalu tepi, jangan, itu perlu. Maka Tuhan tidak salah. Tuhan mengatakan jangan berzina. Saudara-saudara, orang itu diciptakan dengan jauh lebih bebas daripada binatang-binatang. Saudara, binatang-binatang sudah dikomputerisasikan. Semua 1, 2, 3. Binatang-binatang sudah dikomputerisasikan. Jadi dia adalah makhluk yang juga ada seks. Dia juga ada nafsu makan. Dia ada insting tahu. Dia ada emosi. Ada kemauan yang paling minim. Jadi dia mau makan. Dia mau menikah. Dia mau jalan. Dia mau lihat ini. Ada. Sama-sama manusia. Tapi bedanya apa? Dikomputerisasikan. Jadi semua binatang hidupnya itu sama acaranya semua dikomputerisasikan. Tidak diberikan sesuatu kelincahan daripada nafsu kebebasan untuk mencoba ini, coba itu. Jadi kucing tidak bisa, aduh aku ingin ke Amerika lihat-lihat. Tidak ada itu. Ya.
Aku ingin kalau berenang bagaimana. Aku ingin kalau pakai jaket tahu panasnya gitu. Tidak ada gitu. Dia tidak kelincahan, fleksibilitas dan sesuatu liberty atau sesuatu freedom untuk mencoba sesuatu di luar insting dia. Dia hanya dikomputerisasikan. Sehingga binatang itu kalau waktu makan, ya dia cari makan. Kalau tidak ada, ya lapar. Kalau ada, dia makan banyak sedikit. Begitu. Tapi kalau waktu dia mau nikah, komputernya itu jalan. Sampai saat dia mau nikah, apa? Gua mau kawin. Nah ada laki-laki begini kan? Adakah perempuan malam-malam? Gua mau kawin. Sekarang waktunya sampai komputer sudah jalan. Nah ada itu kan? Dia bisa tahan, dia bisa tunggu, dia bisa malu. Karena manusia adalah manusia. Manusia itu dicipta Tuhan begitu berbeda dengan segala makhluk. Manusia berbeda dengan semua binatang. Karena kita bukan robot. Kita bukan komputer. Itu sebab manusia diberikan keunikan di dalam hal khususnya seks. Saudara-saudara, engkau tidak dikomputerisasikan. Engkau diberikan maksimal kenikmatan yang tidak mungkin dimiliki oleh binatang apapun. Engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Engkau waktu dilahir bukan kucing. Pernah berterima kasih. Bapa terima kasih. Aku bukan kucing. Pernah enggak? Engkau udah pernah nyanyi begitu kan? Ayo mari kita nyanyi yuk. Lalu ganti kali kedua. Aku bukan anjing. Aku bukan kerbau. Aku bukan macan. Engkau kenapa jadi manusia? Tahu? Ya bapakku manusia dong. Maka aku jadi manusia. Karena anugerah Tuhan. Kenapa ada yang dibikin jadi batu? Engkau dibikin jadi manusia. Kenapa yang dibikin jadi kucing? Engkau manusia. Kenapa ada yang macan carinya setengah mati, cari makannya? Engkau dikasih gaji, enak aja. Kenapa manusia? Karena anugerah. Itu segala anugerah. Di dalam seks, manusia adalah makhluk yang paling boleh menikmati seks. Paling menikmati kebebasan berseks. Ini mungkin engkau tidak pernah pikir. Hanya postur manusia, bentuk tubuh manusia aja. Kita melakukan seks dengan kebebasan, dengan gaya yang jauh lebih bebas dari apapun. Tidak ada manusia, tidak ada binatang bisa bandingkan. Bayangkan kalau tubuhmu kayak gajah, gimana? Bagaimana bisa menikmati seks seperti manusia? Manusia begitu lincah, begitu bagus bentuknya, ini desainnya. Saya seorang yang suka desain. You tahu itu yang disebut apartemen di atas itu saya sudah ganti 40 macam. Mikir ada kemungkinan apa, kemungkinan apa. Sampai setiap inci itu coba dipikirkan sampai kepala mempecah. Kadang-kadang malam jam 3 bangun lagi. Ada kemungkinan lain lagi. Ini sifat saya. Saya mau yang terbaik untuk Tuhan. Terbaik untuk maka roba. Akhirnya susah sendiri. Tetapi ada mencari maksimal possibility. Seorang desainer, dia akan mengamati orang lain bagaimana desain. Engkau yang suka pakai baju, engkau pasti memperhatikan semua majalah. Nah, ada baju baru. Ini yang namanya Cartier gini, yang namanya ini Dupont begini, ini namanya ini Pierre Cardin begini. Engkau pasti memperhatikan. Seorang desainer pasti memperhatikan bagaimana orang lain desain. Tapi saudara tahu tidak, segala desain yang paling ngetop yaitu mendesain tubuh manusia, mendesain fungsi gerak daripada manusia. Ini tangan jari memang didesain tidak sama panjang. Kalau semua panjang bagaimana? Lucu enggak? Justru desainnya begini, ada yang gendut-gendut kecil begini, ada yang kurus-kurus jentik ini, ada yang lebih panjang ini sedikit. Ini desain kenapa? Saya tidak tahu. Tapi inilah yang bikin makhluk yang namanya manusia. Bikin kapal terbang mungkin, bikin kapal bisa, bikin komputer bisa, bikin chip yang kecil bisa. Bisa membuat Microsoft yang kecil sekali. Bikin segala sesuatu hanya karena tangan ini. Nothing is better than the design of human body. Itu seorang Jerman namanya Leibniz. Dia mengatakan bisa lebih baik? Tidak mungkin. Coba lihat hidung kecil atas bawah besar. Untuk apa? Kacamata tidak bisa jatuh. Itu desain, betul nggak? Coba kalau atas gemuk bawah lincip, engkau taruh jatuh terus. Gimana? Coba pikir kok. Kenapa alis di atas tidak di bawah?
Coba alis taruh di bawah, setiap kali hujan banjir kan? Itu kan desain kan? Kenapa ada kuping? Dia bilang supaya gantung kacamata, tidak usah angkat. Kalau sabar dia angkat 2 kaca gini. Ya tidak usah kerja. Sebenarnya pegang itu toh repot. Di mana ada geraji yang lebih bagus dari gigi? Coba lihat. Ma itu tidak bisa apa? Kasih apa? Sudah tidak bisa keluar. Yuk keluarkan, tidak bisa dong. Jagung masuk, batu masuk, keluarkan tidak bisa. Sebelum masuk digergaji. Itu gajinya apa? Pakai gigi. Gigi itu gergaji paling indah semua. Gigi ada gergaji paling indah. Ini semua desain. The human body is designed so beautiful. Maka yang pertama kali sadar ini adalah Daud. Saya sangat kagum. Daud itu teolog terbesar. Daud ini penemu anugerah Tuhan terbesar. Dia mengatakan, I am created wonderfully and awfully. Aku dicipta secara begitu menakutkan. Secara begitu ajaib. Berapa ajaib sih? Begitu. Itu begitu berapa? Nggak bisa habis. So wonderfully. So awfully. Menakutkan. Saudara, menakutkan. Betul-betul menakutkan. Kita punya mata menakutkan. Kita punya alis menakutkan. Kita punya mah menakutkan. Kita punya mulut menakutkan. Luar biasa. In everything wonderfully created. Awfully created. Puji Tuhan. Semua bilang puji Tuhan. 1, 2, 3. Kenapa hidungmu lubangnya ke bawah dan ke atas? Karena tidak mau banjir kan? Kalau dibalik gini hujan masuk langsung influenza. Semua itu begitu ajaib. Dan tubuh manusia dicipta untuk menjadi satu kenikmatan seks yang paling ajaib. Tidak ada binatang bisa menikmati hubungan seks lebih daripada manusia. Itu masih tidak cukup. Masih mau berzina? Keterlaluan. Saudara-saudara, nikmatilah pernikahanmu secara maksimal. Mau sukacita yang paling besar, tunggu sampai malam pertama. Jangan sembarangan buka baju. Jangan sembarangan masuk tempat tidur. Jangan sembarangan kunci kamar dengan orang yang kau cintai. Sampai hari itu, sampai malam itu, no premarital sex. Apa sih susahnya? Engkau menjadi manusia tidak bisa mengontrol diri. Mau menjadi pemimpin dunia, omong kosong. A man who cannot control himself is not qualified to control over others. Pemimpin-pemimpin yang mengatakan, you mesti gini, mesti gini, mesti. Sendirian bagaimana? Saya menjadi pemimpinmu. Saya harus memperhatikan diriku. Menahan segala nafsuku. Mengatur akan tabiatku. Supaya aku menjadi teladan dalam segala hal. Saudara-saudara, saya betul-betul tidak bermain-main mendirikan gereja ini. Mengadakan gerakan ini. Karena saya di dalam segala hal berhati-hati untuk menjadi teladan. Saudara-saudara, seorang takut kepada Tuhan, di mana dia pergi, dia percaya Allah ada di situ. Kalau engkau percaya Allah itu maha ada, maka mana ada mungkin ada satu tempat yang engkau berani berbuat dosa, seolah dia tidak ada di situ. Oh Tuhan yang ada di mana-mana kecuali sini. Karena sini tidak ada kamu, aku berani berbuat dosa. Ada sih kamar di mana Tuhan tidak lihat? Adakah kamar hotel di mana Tuhan tidak hadir? Adakah tempat di belakang mobil yang engkau boleh melangsungkan seks yang Tuhan tidak tahu? Adakah satu tempat yang engkau boleh melarikan diri dari kehadiran Tuhan? Tidak ada. Tuhan berkata jangan berzina. Ini berdasarkan dari kesucian. Dan kesucian ini adalah satu ikatan. Dan ikatan ini perlu kebebasan. Kebebasan yaitu kerelaan untuk mengikat diri. The willingness to limit your own freedom. That is the most wise way to preserve you in the holiness. Rela. Dengan kerelaan secara kesadaran sendiri. Untuk mengikat diri di dalam kesucian. Inilah bijaksana luar biasa. Saudara-saudara. Kebebasan jangan menjadi kepuasan. Kebebasan harus menjadi ikatan. Ini namanya paradoks. Kebebasan kok menjadi ikatan. Bebas itu berarti bebas. Tadi pagi waktu pagi makan, saya tanya sama pembantu,
Saya ada 3 pembantu. Yang satu umur 11 nikah. Sudah nikah, tidak mau campur sama suaminya. Berapa tahun? Kan tidak tahu, anak kecil kok, ketakutan. Akhirnya toh dapat anak. Ya. Lalu suaminya mati. Dan dia sudah 40 lebih. Dia tidak ada suami lagi. Dan dia orang jujur, orang baik sekali. Anaknya kerja di Malaysia. Dia Kristen. Saya tanya dia, anakmu kok bisa Kristen? Lah wong papai Kristen. Nah mamai Islam. Aku Islam tapi nikah umur 11 sama Kristen. Tuh anak-anak ikut papai. Lalu papa suamimu pernah injili kamu enggak? Enggak pernah ya. Dia cuma Kristen, suruh anaknya Kristen, aku enggak diapa-apain. Sekarang ya saya belajar Injil. Tempoh hari gempa bumi malam-malam itu semua lari keluar gedung. Dia satu orang, saya di luar negeri. Dia satu orang terus di kamar, tidak mau keluar. Sudah gempa bumi semua bangun. Dia baca Alkitab. Kitab suci dia baca. Sekarang baca sampai sini, sampai sini loh. Masih perjanjian lama. Saya bilang coba baca perjanjian baru mengenal Tuhan Yesus dulu. Lalu saya tanya sama pembantu yang kedua tadi. Umur kira-kira 14. Nah, papamu baik enggak? Baik. Mama baik enggak? Baik. Berkelahi enggak? Kadang. Mereka Kristen? Tidak. Lalu pernah menyeleweng enggak? Oh enggak. Papa mama saya baik. Yang satu lagi suaminya sekarang cari perempuan yang lain. Lalu orang sekampung. Itu perempuannya jelek. Kita semua di kampung tahu itu perempuan jelek. Nah suamimu kerja apa? Enggak kerja. Apa? Sabar ini coba antar perempuan yang jelek itu pergi kerja balik. Dia tidak kerja. Lalu istrinya sekarang kerja di sini. Dia tiap hari pulang minta suaminya balik. Jangan sama perempuan itu. Nah dikopres. Dia mau yang itu. Nah saudara-saudara. Orang desa pun ada yang hidupnya beres. Orang yang di kampung yang pendidikan tidak. Ada yang memelihara hidup suci. Suami istri dengan baik-baik. Nah ada orang yang belum mengenal Tuhan pun mereka lebih mengetahui daripada orang Kristen yang sembarangan. Banyak orang Kristen namanya mulutnya Kristen. Ya, dalam Tuhan. Saya tidak percaya. Karena apa? Karena dia mulutnya tok, hatinya tidak mengerti firman Tuhan. Ada orang di luar yang lebih beres dari orang di dalam gereja. Ada nggak? Ada nggak? Adakah orang bukan Kristen yang lebih hidup suci dari orang Kristen? Ada juga. Jadi kita jangan sok kita anak orang Kristen, kita namanya Kristen, kita sudah dibaptiskan, kita dalam Tuhan. Itu omong kosong. Kecuali engkau sungguh-sungguh hatimu mau takut kepada Tuhan dan betul-betul mempelajari firman Tuhan. Semua firman itu dijalankan. Firman itu bukan hanya menjadikan satu kedudukan di luar saja. Itu sebab Tuhan berkata jangan berzina. Kepada umatnya, aku tidak mau umatku seperti orang kafir. Aku tidak mau engkau seperti orang Kanaan. Saudara-saudara, satu hal yang saya tidak pernah terlalu mengerti. Abraham kok begitu tega, tidak pernah mau pulang rumah sendiri. Rumah asalnya sendiri. Horowitz berjanji, aku tidak pulang Rusia. Kecuali komunis turun, baru pulang. Akhirnya dia tidak tahan. Waktu dia sudah umur 84, kepingin pulang. Kepingin. Akhirnya bagaimana? Dia bilang, oke lah, meskipun komunis belum turun, aku pulang. Dia tidak tahan lagi. Waktu dia pulang, dia kirim Steinway untuk ke Moskow. Kirim Steinway yang hampir 1000 kilo dengan Boeing 747. Bawa ke Moskow. Oh, orang Moskow tepuk tangan. Wah, Horowitz mau balik. Ini pianis terbesar di dunia mau kembali ke Rusia. Wah, mereka begitu excited. Saudara-saudara. Dan dia kirim Franz Mohr. Franz Mohr itu kawan saya. Saya satu hari akan undang dia datang ke Jakarta. Untuk bikin semua kita punya Steinway beres. Dan dia seorang yang sudah tua. Pengkhotbah yang baik. Di dalam bukunya nama saya dicantumkan. Ini sesudah itu baru besok dia terbang ke situ. Horowitz tidak tahan. Dia tidak mau pulang. Tidak bisa. Tapi Abraham tahan. Tega loh. Abraham keluar dari Haran. Umur berapa? Berapa? Dipanggil Tuhan keluar dari Mesopotamia. Umur berapa? Tidak tahu. 75. Abraham meninggal dunia berapa? 74. Kamu ini tidak baca kitab suci, cilaka kamu.
Besok sebelum masuk surga dipukul pantat sama malaikat 1000 kali. Bengkak baru bisa masuk. Setelah bengkak ternyata pintunya kecil, tidak bisa masuk lagi. Abraham mati umur berapa? 175. Jadi Abraham keluar karena dipanggil Tuhan. Setelah keluar 100 tahun tidak pernah pulang. Tidak mau pulang. Tidak pulang ya tidak pulang. Karena apa? Sudah dipanggil Tuhan. Tidak lagi menginginkan tempat asalnya. Itu luar biasa. Jadi saya belajar. The day I dedicate myself, never think even 1 second to return to the world. Saya tidak akan kembali setelah dipanggil Tuhan. Seumur hidup tidak pernah pikir kembali. Tidak lagi menjadi hamba Tuhan. Saya tidak mungkin berdagang. Tak mungkin ditawarkan profit dunia. Tak mungkin jadi pedagang. Coba panggil saya. Kasih saya $100 juta 1 bulan. No is no. Abraham setelah dipanggil Tuhan tidak pernah pulang. 100 tahun tidak pulang. Lalu mengajak istrinya keluar. Istri itu istri orang kaya. Itu yang paling cantik di dunia. Masa sampai umur 90 orang masih mau sama dia. Lu umur 50 sudah kelewer semua, tidak mau kamu. Dia umur 90 masih diincar sama raja lu. Coba lihat, itu ratu cantik sejagat seluruh alam semesta dari dulu sampai Adam sampai sekarang. Yang paling cantik Nyonya Abraham. Diajak keluar lalu disuruh tinggal di mana? Tidak masuk rumah lagi. Itu namanya panggilan Tuhan. Setelah dipanggil Tuhan keluar dari tanah itu, di mana? Tinggal di tenda 100 tahun. Nyonya Abraham pindah dari Roma besarnya kira-kira 65 kamar paling kecil. Sekarang arkeologi sudah temukan. Rumah-rumah di daerah Ur itu orang kaya 65 kamar. Yang besar sampai 300 kamar. Abraham itu mempunyai pembantu 318 Alkitab. Jadi kamar berapa itu untuk pembantunya? Rumahnya berapa kamar? Tidak ada orang bisa bayangkan. Dia itu raja. Waktu Tuhan mengatakan, Abraham keluar. Tinggalkan tempat bapamu, rumahmu, kampung halamanmu, bangsamu. Keluar. Sudah keluar. Dan dia tidak balik lagi. Aku akan membawa engkau kemana? Ke tempat yang tidak tahu. Wah, Tuhan ini apa ya? Ini tidak ada administrasi, tidak ada tujuan. Suruh kita ikut-ikut kayak ikut patung, tidak tahu kemana. Banyak orang ikut saya seperti Abraham ikut Tuhan, ikut separuh terus pergi. Coba lihat 20 tahun lagi. Gerakan reform jadi apa? Waktu itu saya sudah mati. Sudah menjadi satu gereja yang harus tetap setia kepada Alkitab. Menjadi contoh gereja yang lain. Ini yang tidak dilihat 30 tahun yang lalu. Tapi saya lihat ini harus. No compromise. Harus dijalankan. Maka kita sekarang sampai di sini. Mau kemana? Tidak usah takut. Abraham disuruh ikut Tuhan, tidak tahu kemana. Tuhan itu adalah Tuhan yang kenapa kayak gini ya. Suruh keluar, tidak tahu kemana. Kenapa mau ikut? Karena dia Tuhan. Saudara ikut saya susah ya. Saya bilang saya ikut Tuhan jauh lebih susah dari you ikut saya. Betul nggak? Banyak hal yang Tuhan suruh saya kerjakan. Saya tidak ada uang. Saya tidak ada kekuatan. Sekarang kalau sudah duduk naik itu sakit-sakit. Ini kalau sudah bangun ini sakit itu sakit. Sudah umur mulai tua. Saya ikut Tuhan jauh lebih sulit dari engkau ikut saya. Tapi coba lihat, apakah saya kendor? Tidak pernah. Dari hari pertama engkau dengan khotbah saya sampai sekarang. Beda apa? Beda keliputnya itu. Semangatnya sama. Ya. Firman yang sampaikan dengan semangat dan api sama. Karena apa? Karena Tuhan suruh saya tidak boleh pulang. Abraham hanya satu kali kesempatan boleh pulang. Yaitu pada waktu Ishak umur 40. Dia mau carikan menantu. Wah, kesempatan baik pulang kampung halaman. Tapi dia tetap tidak pulang. Suruh pembantu yang tua, lu pulang. Ayo janji sama saya. Sumpah. Taruh tangan di bawah kaki saya. Sumpah ya. You tidak boleh menikahkan anak saya dengan orang di sini. Orang-orang Kanaan. Tidak boleh. Lu mesti ambil istri menantuku dari tanah Mesopotamia. Karena apa? Di sini terlalu berzina. Perempuan-perempuan terlalu murah. Mereka terlalu gampang naik tempat tidur. Aku tidak mau anakku nikah tak karu-karuan. Engkau mesti sumpah pergi cari di situ. Meskipun mereka belum kenal Allah.
Tapi mereka dari situ aku dipanggil. Di situ masih ada pengertian moral dan kesucian daripada seks yang lebih tinggi dari sini. Engkau mesti pergi cari perempuan dari situ. Akhirnya dapat Rebeka. Saudara-saudara sekalian. Ini Alkitab. You are my people. I am holy God. I want you to be holy in everything you do. Because the God who called you is the God of holiness. Aku adalah Allah yang suci, engkau harus suci. Dan kesucian mulai daripada seks. Kesucian mulai daripada hidup pernikahan. Kesucian mulai daripada keluarga. Jangan main-main. Membiarkan diri kita hidup seperti orang luar. Itulah hal yang paling menyedihkan Tuhan. Menahan nafsu kita dan memisahkan kita dari orang-orang berzina. Menyatakan kita anak Tuhan. Saudara-saudara, cinta kasih yang berkompromi, cinta kasih yang tidak ada batas, itu bukan cinta kasih dari Tuhan. Cinta kasih yang suci, cinta kasih yang cemburu kepada kesalahan dan benci kepada perzinahan, itu cinta kasih yang daripada Tuhan. Tuhan berkata, jangan berzina. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Minggu depan kita teruskan perintah yang ketujuh ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang suci dan Engkau adalah Tuhan yang memerintahkan kesucian kepada anak-anak-Mu. Engkau telah memusnahkan semua bangsa perzinahan dalam zaman yang kuno. Engkau telah memerintahkan umat-Mu untuk membunuh semua bangsa perzinahan yang melanggar kesucian Tuhan. Engkau mau memelihara satu bangsa yang hidup suci, memancarkan cahaya kesucian Tuhan di dalam dunia ini. Kami berdoa bagi gereja ini, berdoa bagi orang Kristen yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk memelihara kesucian Tuhan di dalam dunia. Terimalah doa kami, peliharalah hidup kami. Dengarlah seruan kami, kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.